Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tidak terhingga. Salah satu di antara adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling penting adalah nikmat sehat yang saat ini sedang kita rasakan. Semoga semua yang di rumah juga pada sedang sehat ya. Amin. Salawat serta salam terlupa curah dan limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Semoga tercurahkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para anak-anaknya, para tabiin wa tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita setelah umatnya yang insya Allah mengikuti sunnahnya sampai akhir kelak. Baik, di video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan atau menyampaikan sedikit tentang sejarah berdirinya daulah atau dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah ini adalah namanya Kesultanan Utsmaniyah, atau maksudnya adalah daulat, bisa dipanggil Daulah Utsmaniyah, atau yang paling gampang adalah Turki atau Turki Utsmani. Turki Utsmani ini didirikan pada tahun 1299 oleh suku-suku Turki. Pendirinya adalah bangsa-bangsa Turki yang mereka ini sangat taat kepada Allah semuanya. Ketika itu kerajaan Turki Utsmani ini adalah setelah kerajaan Daulah Habasyah, Daulah Utsmani ini menjadi termasuk ketiga kerajaan yang sangat berkuasa dan yang sangat besar di masa-masa itu. Setelah Daulah Habasyah, barulah Turki Utsmani ini menjadi salah satu di antara tiga yang menjadi negara yang berkuasa dan yang terbesar. Dan ketika itu Turki Utsmani pernah menempatkan diri sebagai kerajaan Aliyah di masa 1453 Masehi, karena dikatakan di situ bahwa Turki Utsmani pernah menaklukkan yang namanya kerajaan Bizantium. Di masa ketika itu Turki Utsmani juga menguasai tiga benua. Yang pertama adalah benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Bisa dikatakan Turki Utsmani ini menguasai tiga benua yang sangat besar dan luas. Dan ketika itu juga Turki Utsmani masa periodenya selama berkuasa itu selama kurang lebih 6 abad lamanya, 6 abad yang lalu, atau 6 abad yang sudah, pokoknya 6 abad, sudah lama sekali dia berkuasa. Lalu Turki Utsmani ini pernah mengalami kejayaan di masa kerajaan Sulaiman II. Dia ini adalah salah satu kerajaan juga yang ketika itu Sulaiman II ini ingin pergi ke suatu tempat sangat jauh. Dia juga membawa kelompok yang begitu besar. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 400 keluarga yang dibawa. Lalu sangat jauh tempatnya. Dia ketika itu ingin melewati daerah Syam. Ketika itu ada hujan yang sangat lebat, turun lebat. Saking lebatnya hingga terjadilah banjir. Saat itu terkena Sulaiman II yang sedang ingin menyeberang. Rata-rata dia ke bawah hingga meninggal dunia. Dan ketika Sulaiman II ini meninggal dunia, dia meninggalkan 4 putranya. Yang menjadi di sini ini adalah ketika Sulaiman II meninggal, mereka semua bersama 4 ini dengan keluarga-keluarga yang banyak itu sangat bingung siapa yang akan menjadi pemimpin setelah bapaknya Sulaiman II ini meninggal. Dan ketika dipikirkan oleh semuanya, diangkatlah anak ketiga dari Sulaiman II ini adalah
adalah yang pertama Etodrol. Dia ini anak ketiga dari Sulaiman II. Diangkatlah, dan ketika itu dia bingung juga karena ketika Sulaiman II ini meninggal, kelompoknya berpecah menjadi dua. Ada yang ingin kembali, ada yang ingin meneruskan. Karena Etodrol ini pemimpinnya, maka mereka semua turun, jadi ingin meneruskan. Ketika terus dia jadi menetap di Anatolia. Ketika itu melihat pasukan Alauddin I sedang berperang dengan Kesultanan Bizantium kalau nggak salah. Ketika itu pasukan Alauddin I itu dibantu oleh pasukannya Etodrol dan anak keempatnya dan semua keluarganya. Dan ketika itu mereka meraih kemenangan, dan Alauddin I ini sangat berterima kasih kepada Etodrol beserta pasukannya, dan menghadiahkan sejumlah kawasan dan tanaman-tanaman yang sepanjang sungai apa gitu, pokoknya panjang banget dan luas sekali. Dan Turki Utsmani ini sangat berjasa, sampai sekarang kita masih bisa membacanya agar apa? Agar menjadi teladan bagi kita agar tidak selalu menyerah. Kita harus mendirikan apa saja yang kita inginkan. Ya, mungkin